71 tahun orang Kristen di Indonesia dikasih tahu nama Tuhannya adalah Allah, padahal bukan. Bayangin tuh, 71 tahun tidak di-recall, nggak ditarik. Itu kenapa ya, pada saat orang-orang Kristen yang sudah sadar ini memberikan masukan di lembaga LAI itu, mereka terjadi perpecahan, ya, pecah mereka. Ada satu orang yang udah declare minta maaf ke publik, salah satu penerjemahnya, tapi secara lembaga belum mau minta maaf. Bayangin tuh, nih kalau saya penerjemahnya minta ampun, saya benar-benar minta ampun, minta maaf, saya benar-benar minta maaf. Kalau kamu menuntut seperti itu, terjemahkan sendiri. Indonesia, kami minta maaf karena kami sudah salah menerjemahkan. Dari itulah saya berkata, berarti selama ini saya sudah salah. Saya, saudaraku, selain jadi pendeta, saya mengajar juga di sekolah. Saya baru pensiun tahun lalu, baru ngajar 38 tahun. Saudara bisa bayangkan, saya gabungkan Katolik, Protestan, Pentekosta semua gabung dan menerima nama Yahweh Elohim Yeshua HaMashiach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Teman-teman, kesempatan kali ini kita akan reaction sebuah video datang dari Pendeta Saifuddin Ibrahim, yang mana di sini ada orang Kristen yang mempermasalahkan nama atau istilah Allah yang notabene adalah nama Tuhan dari umat Islam. Ketika itu diambil, dikutip dan lalu ditempelkan ke dalam Bible, ada pihak Kristen sendiri yang tidak mau dan tidak terima itu adalah Tuhannya umat Islam. Tetapi kenapa nempel di Bible? Tetapi walaupun ada orang Kristen yang tidak berkenan dengan nama Tuhannya orang Islam nempel di Bible, tetapi Saifuddin Ibrahim ini tetap ngotot, tetap mempertahankan nama Tuhannya orang Islam yaitu Allah itu nempel di Bible. Nah teman-teman, mari kita simak videonya. Saya akan menanggapi krusial sekali ini video karena harus saya bahas khusus, dan ada gugatan kepada Lembaga Alkitab Indonesia tentang nama Allah. Apakah Allah itu nama sang sesembahan atau kata ganti dari Allah yang namanya aslinya itu siapa? Ini penting saya tanggapi. Ada seorang yang menginginkan LAI untuk mengganti nama itu karena sudah 70 tahun kata dia nama itu dipakai di dalam Alkitab. Tetapi apa jawaban saya? Tunggu. Bayangin tuh, 71 tahun orang Kristen di Indonesia dikasih tahu nama Tuhannya adalah Allah, padahal bukan. Bayangin tuh, 71 tahun tidak di-recall, nggak ditarik. Itu kenapa ya, pada saat orang-orang Kristen yang sudah sadar ini memberikan masukan di lembaga LAI itu, mereka terjadi perpecahan, ya, pecah mereka. Ada satu orang yang udah declare minta maaf ke publik, salah satu penerjemahnya, tapi secara lembaga belum mau minta maaf. Bayangin tuh, nih kalau saya penerjemahnya minta ampun, saya benar-benar minta ampun, minta maaf, saya benar-benar minta maaf. Ini yang saya terjemahkan bukan novel. Ya, Sam Aldo Tulung Alu ini adalah orang Kristen ya. Dia tidak mau kalau Tuhan yang ada di dalam Bible yang notabene adalah terjemahan dari Theos itu diterjemahkan menjadi Allah. Allah yang notabene adalah nama Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Makanya di sini dia meminta kepada pihak LAI untuk segera mengganti
istilah kata Allah di dalam Bible, misalkan Theos diterjemahkan menjadi Yahweh atau Elohim dan lain sebagainya. Dan lalu apa? Bagaimana tanggapan dari Saifuddin Ibrahim? Ya udah, kalau kamu mau nama ataupun sebutan yang berbeda, terjemahkan sendiri. Nggak usah ribut dengan Lembaga Alkitab Indonesia, LAI. Terjemahan LAI sudah mumpuni, sudah mencakup dan mewakili makna yang terdalam dari setiap kata. Boleh jadi ada kekurangan pendalaman pemaknaan karena ini adalah terjemahan, bukan bahasa aslinya. Seluruh terjemahan apapun, umpama dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, kemudian dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, dari bahasa Inggris ke bahasa China, Mandarin, semua pasti berbeda. Tetapi saya baca Alkitab Indonesia yang ada di tangan saya, sudah lengkap dan cukup mewakili maknanya itu sendiri. Baik yang dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia ataupun dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, semua berbeda. Kalau kamu menuntut seperti itu, terjemahkan sendiri. Ataupun semua Anda yang ingin, yang punya denominasi sendiri, entahkah itu GPDI, entahkah itu Katolik, silakan terjemahkan sendiri. Tetapi Alkitab Bahasa Indonesia dari Lembaga LAI sudah cukup mewakili. Ya, lagi-lagi Saifuddin Ibrahim, ya, pendeta kurang baik ini tidak tahu menahu bagaimanakah kondisi LAI di Indonesia. Notabene petinggi LAI, yaitu pendeta Rasman Saragih, itu sudah meminta maaf atas kekeliruan penggunaan istilah Allah yang notabene adalah nama Tuhan yang disembah oleh umat Islam dipergunakan oleh LAI, ditempel ke dalam Bible. Itu adalah kekeliruan dan pendetanya dari LAI sudah minta maaf. Tetapi ya seperti itulah ya, Saifuddin Ibrahim ini justru dia memamerkan kebodohannya. Dia tidak tahu kalau dari pihak LAI sudah meminta maaf atas kekeliruan tersebut. Alkitab Indonesia, kami minta maaf karena kami sudah salah menerjemahkan dari sejak itulah saya berkata, berarti selama ini saya sudah salah. Saya, saudaraku, selain jadi pendeta, saya mengajar juga di sekolah. Saya baru pensiun tahun lalu, baru mengajar 38 tahun. Saudara bisa bayangkan, saya gabungkan Katolik, Protestan, Pentekosta semua gabung dan menerima nama Yahweh Elohim Yesus Tuhan. Nah, itu Saifuddin Ibrahim, silahkan didengarkan ya. Permintaan maaf langsung disampaikan oleh petinggi LAI, yaitu pendeta Rasman Saragih, meminta maaf atas kekeliruan penggunaan terjemahan istilah Allah yang notabene adalah nama Tuhan umat Islam, tetapi selama ini ditempel di dalam Bible. Itu adalah sebuah kekeliruan dan meminta maaf. Nah, demikian sahabat-sahabat, terbukti di sini betapa Saifuddin Ibrahim itu ngotot, tetapi dia tidak tahu kondisi LAI yang sebenarnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.